Berdebar-debar atau palpitasi dalam bahasa kedokteran adalah keluhan yang seringkali menjadi keluhan pasien di ruang praktik dokter. Anda pun mungkin pernah mendengar ada orang yang tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang melakukan aktivitas seperti biasa, olahraga, atau bahkan ada orang muda yang tiba-tiba meninggal mendadak. Salah satu penyebabnya adalah aritmia atau gangguan irama jantung. Tidak hanya itu, aritmia juga bisa menyebabkan seseorang mengalami stroke. Dan karena itulah penting untuk bisa mendeteksi gangguan irama jantung saat sebelum terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, alat untuk bisa merekam irama jantung kita kenal dengan nama EKG. Sudah sering digunakan juga. EKG ini bisa merekam irama jantung ketika sedang pasien istirahat. Misalkan di ruang poliklinik, Anda direkam, dan ini dibilang namanya rekaman irama jantung atau EKG tadi. Permasalahannya adalah seringkali irama jantung yang tidak beraturan tersebut muncul ketika Anda sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga ketika Anda sedang ada di ruang pemeriksaan, mungkin irama tersebut tidak terdeteksi. Nah, karena itulah diperlukan EKG yang dapat merekam irama jantung sementara seseorang sedang beraktivitas. Perekaman aktivitas listrik jantung setidaknya dilakukan selama 24 jam. Karena selama 24 jam tersebut, kita bisa banyak melakukan aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Dan aritmia bisa sewaktu-waktu terjadi. Ketika orang tertidur pulas, ketika sedang aktivitas, rapat, olahraga, kapanpun bisa terjadi. Dan ini menjadi kelebihan dibanding EKG pemeriksaan yang biasa umum dilakukan pada orang-orang yang diperiksa suatu saat saja. Holter ini memang bisa menjadi tolok ukur kita, parameter memeriksa gangguan irama jantung yang sewaktu-waktu terjadi. Namun memang ketika pasien diminta untuk melakukan ini, kadang harganya nggak cukup di kantong mereka, atau mungkin tidak tersedia alatnya, karena tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai alat tersebut. Kadang pun ketika mau diperiksa, ternyata pasien menemukan alat ini susah untuk dipakai karena apa? Banyak kabelnya, mengganggu ketika aktivitas, atau berat. Sehingga pasien mengurungkan niat untuk melakukan pemeriksaan Holter, yang padahal sangat penting. Holter EKG, ketika sudah dipasangkan mesinnya kepada pasien, maka nantinya akan ada irama jantung yang terdeteksi. Nah, irama jantung ini apabila ada gangguan, kita bisa tangkap, dokumentasikan, dan dianalisa oleh teknisi atau dokter. Hasilnya nanti akan diberikan kepada pasien, dan kita bisa menyimpulkan apa maknanya dari pemeriksaan tersebut. Dan tentu saja ini perlu waktu dan perlu effort untuk bisa mendeskripsikan gangguan irama jantung apa saja yang terjadi selama Holter tersebut dipasang. Teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan tentu sangat membantu dokter bisa mendeskripsikan, analisis, dan juga mendokumentasikan data gangguan irama jantung. Maka ini pun akan membantu pasien juga bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk gangguan aritmia yang diderita pasien. Telemedicine sekarang menjadi lebih optimal penggunaannya karena memang kita berusaha agar pasien sedapat mungkin bisa menghindari pergi-pergi keluar rumah. Dan dengan demikian, dokter bisa mengakses rekaman irama jantung yang dilakukan dengan Holter itu dengan jarak jauh. Sehingga telemedicine sangat terbantu jika ada teknologi yang memungkinkan hal tersebut. Smartwatch itu berbeda dengan Holter. Smartwatch ini dapat berguna apabila seseorang yang sudah inisiatif membelinya dan dia bisa melakukan self-screening atau mungkin meningkatkan self-awareness apabila terjadi gangguan irama jantung yang diderita sendiri. Namun untuk keperluan diagnostik, maka ini berbeda. Penggunaan Holter ini bisa mendeskripsikan gangguan irama jantung apa yang terjadi, bisa mendokumentasikan kapan terjadinya, dan jenis apa aritmia yang terjadi. Ini akan sangat menentukan diagnosis dan juga terapi yang dibutuhkan oleh pasien, dan berbeda dengan smartwatch. Di dunia kesehatan, kami dari Samsung terus berinovasi untuk memberikan solusi yang lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah S-Patch, di mana penggunaan S-Patch ini dapat digabungkan dengan perangkat Samsung lainnya. Salah satunya Samsung Galaxy A02s yang terdapat Samsung Knox di dalamnya. Samsung Knox berguna sebagai sistem keamanan end-to-end yang dirancang khusus oleh Samsung dari sisi software hingga hardware.
Penggunaan Samsung Knox pada perangkat mobile Samsung dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas pribadi dan juga aktivitas lainnya dalam satu perangkat. Dengan Samsung Knox, sudah dilakukan pengaturan awal untuk penggunaan S-Patch, sehingga memudahkan pengguna dalam penggunaannya dan juga melindungi pengguna dari kebocoran data. Selain itu, S-Patch juga dapat digunakan dengan menggunakan jam tangan Samsung seperti Samsung Gear 3, sehingga memudahkan mobilitas Anda dalam beraktivitas. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau